Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Dendi. Pada hari ini kita akan belajar mengenai manajemen sumber daya manusia, Human Resource Management, chapter 8, berkaitan dengan training and developing employees. Ya, di mana mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Oke, pada chapter kita, chapter 8 pada hari ini, dari buku Gary Deser, ya, di mana akan membahas mengenai pertama yaitu orienting employees, employee orientation. Nah, seperti yang teman-teman tahu, consider for providing your employee with basic background information about the firm. Nah, teman-teman ketika memasuki suatu organisasi, teman-teman masuk ke dalam suatu kampus, pasti ada proses orientasinya. Ya, contoh misalnya ketika di kampus ada yang namanya PKKMB atau ospek, ya kan. Kemudian pada saat teman-teman akan memasuki suatu organisasi tertentu atau bekerja, nah ada proses orientasinya untuk mengenali budayanya, lingkungan pekerjaannya, ya tempat bekerjanya itu seperti apa, kemudian struktur organisasinya, ada proses induction di dalamnya. Kemudian apa konten-kontennya, the daily routine, personal policies, ya company organization, facilities tool, dan lain sebagainya. Kemudian tips and triknya, a successful orientation should accomplish 4 things for new employees, ya, make them feel welcome, membuat mereka merasa aman, merasa nyaman, mereka mengerti apa yang diinginkan organisasi, kemudian apa yang diharapkan dalam bekerja, target-targetnya KPI, ya, dan memastikan mereka melakukan atau proses awalnya itu berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, setelah orientasi, kita membahas mengenai training process. Training, the process of teaching the employees with the basic skills they need to perform their job. Ya, seorang karyawan membutuhkan training dalam bekerja untuk memaksimalkan kinerjanya dia, untuk membantu mereka di dalam bekerja. Ya, nah, strategi context of training dan bentuk-bentuknya training itu macam-macam. Ada web-based training, distance learning-based training, cross-cultural diversity training. Nah, pertama, sebelum kita melakukan training, kita melakukan analisis. Kita melakukan analisis kebutuhan. Karyawan ini membutuhkan training seperti apa. Jadi jangan sampai karyawan tersebut membutuhkan training A, malah diberikan training yang B. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Terutama kebutuhan mengenai pekerjaan karyawan. Kemudian instructional design, kita memberikan instruksi-instruksi, ya. Di sini disebut including workbooks, exercise, activities. Kemudian ketiga validasi, kita memberikan validasi. Kemudian implementasi, dan terakhir adalah kita evaluasi dari training tersebut. Ya, di dalam analysis training needs ada task analysis. Apakah analisis tugas? Ya, identify the specific skills required, especially for new employees. Ya, berkaitan dengan analisis tugasnya disesuaikan dengan kemampuan, dengan skill. Kemudian ada juga performance analysis. Ya, dibutuhkan training ketika performance karyawan itu turun, atau dibutuhkan training ketika kinerja karyawan itu sudah mencapai titik top performance-nya dia, kemudian dinaikkan lagi, ya, kita challenge lagi. Nah, metode-metode training yang diberikan kepada karyawan itu seperti apa? Yang pertama ada namanya on the job training. On the job training, having person learn job by actually doing the job. Jadi ini kita melatih secara langsung. Ya. Metodenya apa saja? Coaching or understudy, job rotation, special assignment. Keuntungannya inexpensive, ya, tidak mahal karena langsung learning by doing, immediate feedback. Kita mendapatkan feedback secara langsung. Kalau salah, langsung diperbaiki pada saat itu juga. Kemudian step-stepnya apa saja? Prepare the learner, ya, put learner at ease, create attention, mempersiapkan learnernya. Kemudian present the operation, kita menjelaskan operasinya, ya. Go to the job at the normal workplace. Jadi ketika misalkan nih seorang mekanik, ya, kita mempersiapkan mekaniknya terlebih dahulu, step 1, kemudian step kedua, present the operation, kita ajak tim mekanik langsung ke workshop-nya, ya, langsung ke workshop-nya untuk melihat secara langsung, oh ini kunci, oh ini mesin, dan lain sebagainya. Kemudian do a tryout,
kemudian langsung bekerja, try out secara langsung, run the job at the normal pace. Ya. Kemudian keempat, follow up. Ya. Correct faulty work patterns before they become a habit. Jadi kita bisa mengetahui, kita immediate feedback, kita bisa mengetahui yang di mana yang salah, oh dia benar, kemudian oh ini ada yang salah, jadi kita langsung perbaiki. Kalau didiamkan malah nanti kesananya akan menimbulkan bad habit, jadi kebiasaan buruk. Jadi sesuatu yang salah dibiarkan. Oke. Kemudian ada juga mengenai metode training yang kedua, apprentice training. Structure process by which people become skilled workers to a combination of classroom instruction and object on the job training. Tadi on the job training kita sudah belajar, kemudian ini gabungan antara yang instruksi yang di dalam kelas, jadi kita belajar dulu teori, kemudian digabungkan dengan training on the job. Kemudian ada juga informal learning. Ya, the majority of what employees learn on the job they learn through informal means of performing their job on a daily basis. Kemudian ada job instruction training, terdiri dari instruksi-instruksi, ya step by step. Instruksi pertama, instruksi kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian effective lecture, seperti teman-teman datang ke kelas, ke kampus, kemudian ada dosen yang mengajar. Ini lecturers. Ya, maintain eye contact with the trainers, control your hands, be alert to your audience, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga program learning, a systematic method for teaching job skills involving presenting question or facts, allowing the person to respond, giving the learner immediate feedbacks on the accuracy of his or her answers. Ya, program instruksi program. Advantage-nya apa? Reduce training time, self-paced learning, immediate feedback, reduce risk of error for learner. Kemudian ada juga literasi training techniques. Respond to functional illiteracy, testing the job candidate basic skills, setting up basic skill and literasi program. Kemudian ada juga audiovisual, ya audiovisual dari media, ya dari audio, kemudian dari presentasi, dari video. Kemudian ada simulated training, ya computer based training. Contoh misalkan kayak di pilot, ya kita mendemonstrasikan pesawat itu terbang. Ya, ada simulasinya, kemudian computer based training. Jadi keuntungannya apa? Reduce learning time, cost effectiveness, instructional consistency. Ini tipe-tipenya, virtual reality training, intelligent tutoring system. Kemudian ada juga teletraining, ya via TV hookups. A trainer in a central location teach a groups of employees at remote location via TV hookups. Nah, misalkan contoh saat ini sedang dilaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, teman-teman tahu di masa pandemi ini Kemendikbud bekerja sama dengan TVRI untuk menampilkan pendidikan-pendidikan, ya terutama bagi saudara-saudara kita yang masih di sekolah dasar, ya di masih tingkat sekolah, ya SD, SMP, SMA, untuk membantu mereka mendapatkan sumber materi pembelajaran. Kemudian ada video conferencing, ya kita via Skype, via Zoom, kita belajar video conference via online, terutama di masa pandemi ini, itu kebutuhan video conferencing semakin meningkat. Kemudian training via the internet, ya, using the internet. Kemudian berkaitan, what is management development? Any attempt to improve current or future management performance by imparting knowledge, changing attitudes, or increasing skills. Kenapa dibutuhkan manajemen development, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Karena dengan perkembangan manajemen, setiap tahun pastinya akan berubah, lingkungan berubah dengan cepat, globalisasi, teknologi. Oleh karena itu, jika organisasi tidak dikembangkan, maka akan tertinggal zaman. Ya, mereka akan hancur, mereka akan bangkrut. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pengembangan, mulai dari skill, knowledge, teknologi, attitudes, ya. Kemudian dibutuhkan succession planning. Nah, sekarang generasi milenial sudah mulai mengisi di dalam pekerjaan, di dalam kantor. Otomatis mereka akan meneruskan nih tampuk kepemimpinan generasi-generasi yang baby boomer, generasi X. Oleh karena itu, dengan adanya training and development, diharapkan generasi muda ini nantinya akan menjadi future leaders, akan menjadi suksesor bagi organisasinya.
Ya, apa bentuknya? Job rotation, coaching, understudy, of course. Jadi dia setiap generasi-generasi muda dilakukan rotasi sehingga setiap departemen misalkan tahu core bisnisnya itu seperti apa, core job description itu seperti apa. Dilakukan coaching ya dengan senior manajernya secara langsung untuk memberikan advice, pengarahan, pembelajaran. Kemudian adanya action learning langsung ya. Management trainee are allowed to work full time analyzing and solving problems untuk menjadi problem solver terhadap suatu masalah. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai apprentice, on the job training ya. Kemudian ada juga off the job yang tidak secara langsung teman-teman. Bentuknya apa? Case study method, ada manajemen game, ada outside seminars, ada role play ya di dalam kelas ya, dibuat seolah-olah. Ada behavioral modeling ya, role play, social reinforcement, transfer of learning. Ada corporate universities provide a means for conveniently coordinating all the company's training efforts and delivering web-based modules that cover topics from strategic management to mentoring. Ada in-house development center. Ada executive coach. Nah, itu adalah berkaitan tadi mengenai off the job. Nah, sekarang kita belajar kenapa harus berubah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, setiap tahun teknologi berkembang. Ya. Ambil contoh, series HP pun setiap bulan, setiap tahun itu berubah terus. Begitu juga dengan organisasi, strategi, vision, and mission. Kenapa ini harus diubah? Kenapa ini harus ada setiap 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun sekali, once ketika organisasi sudah mencapai visi yang diinginkan, mereka harus resetting lagi. Dia harus berkembang lagi. Visi apa yang ingin dimunculkan, misi apa yang ingin ditampilkan. Contoh misalkan dalam 10 tahun ke depan, organisasi saya akan menguasai ASEAN. Oke, ketika ASEAN sudah dikuasai, maka visi misi kita harus berubah. Kemudian culture, ya budaya perusahaan, structure, ya struktur organisasi. Ketika sekarang misalkan teknologi yang sudah semakin berkembang, maka dibuatlah struktur organisasi departemen IT misalkan. Kemudian departemen yang fokus mengelola online, ya teknologis, employees. Akan tetapi ada juga ketika perusahaan itu ingin berubah, ada juga yang menghalangi atau tidak menginginkan perubahan atau orang-orang yang berada di dalam comfort zone. Apa yang menyebabkan dia resistance? All behavior in organization is a product of two kinds of force. Those striving to maintain the status quo and those pushing for change. Ya, di dalam teori Lewin itu ada unfreezing, moving, dan refreezing. Maksudnya begini, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Saat ini kita lagi masa pandemi, ya. Masa pandemi, unfreezing adalah orang-orang yang tidak pakai masker nih, teman-teman. Ya, sudah mulai ada resistance atau tidak mau, dia pengennya udah status quo aja. Tetapi itu semua akan moving ya ketika habitnya itu sudah mulai berubah, lingkungan juga sudah mulai berubah, banyak terkena dampaknya, dia akan memulai, dia akan mencoba nih ya new behavior, udah mulai pakai masker, jaga jarak, pakai sanitizer, mencuci tangan, kemudian refreezing, akan timbul perilaku yang baru, new normal, ya, the change, enforcing the change. Kemudian change initiative, ini layaknya change agent, political campaign, ya, marketing campaign, military campaign, untuk menciptakan suatu perubahan yang baru. Tujuannya apa? Untuk kepentingan karyawan dan organisasi itu sendiri, Bapak Ibu teman-teman. How to lead the change? Establish a sense of urgency. Urgency harus ditimbulkan, mobilize commitment. Ya, create a guiding coalition, develop a shared vision, communicate the vision, help employees, sampai pada monitor progress and adjust the vision as required. Kemudian kita belajar juga mengenai evaluating the training effort, designing the study time series, kemudian training effect to measure, reaksinya trainee ketika mengikuti program pelatihan itu bagaimana. Ya, kita mengevaluasi dari training tersebut. Apakah desainnya, kemudian reaksinya,
pembelajaran. Kemudian hasilnya setelah mengikuti training itu bagaimana? Oke, mungkin itu dari saya pada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga informasi berkaitan dengan training and development chapter 8 pada buku Gary Dessler dapat membantu Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam akademia.